ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Pertanyaan dari Ibu Wiwi yang ada di Maros ini menanyakan, Pak Ustadz, apakah ziarah kubur sebelum berpuasa itu bagian dari amalan yang dibenarkan oleh ajaran Islam khususnya di Syaban? Ya, pertanyaan yang baik ya dari Ibu Wiwi. Nah, ini menunjukkan keseriusan untuk mengetahui hal yang baik. Ya, sebab memang Nabi SAW telah memberikan tuntunannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut itu akan tertolak. Dan bukan itu saja masalahnya. Orang yang bikin perkara baru, dia sandarkan kepada Nabi, padahal itu bukan tuntunan Nabi. Itu Nabi telah tegaskan dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, wa man awa muhdatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dan barang siapa yang menganut sebuah perkara baru, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Ya, ini bukan masalah sepele, karena agama ini sudah disempurnakan. Kita baca ayatnya di surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Ketika kita melakukan ibadah, tanya apa dalilnya? Oh, ini nggak ada dalilnya, tapi bagus saja. Loh, kan sudah disempurnakan agama, sudah dicukupkan nikmat, artinya semuanya sudah diajarkan. Nah, karena itu hati-hati. Dibangun di atas inilah Imam Malik berkata, siapa yang menyangka ada hal yang baik dalam agama, padahal Nabi tidak mengajarkan, itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Nah, itu penegasan dari Imam Malik rahimahullah. Jadi pertanyaan Ibu Wiwik sangat di tempatnya sekali. Harus dibedakan dulu ziarah kubur dalam makna suatu ibadah dan ketaatan, kemudian ziarah kubur diikat dengan tempat dan waktu. Kalau ziarah kubur sebagai suatu ketaatan, itu memang dianjurkan berziarah ke kuburan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Untuk laki-laki, Nabi SAW bersabda dalam hadits Buraidah riwayat Muslim, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari berziarah di kuburan, maka sekarang silahkan kalian berziarah, kata Nabi. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, ini niat pertama seorang ziarah ke kuburan, untuk mengingat akhirat. Dan yang kedua, ziarah ke kuburan itu boleh dilakukan oleh seorang hamba untuk mengingat akhirat, juga untuk mendoakan saudara-saudaranya yang dikubur di situ. Karena itu kita kalau mau masuk ke kuburan, apa doa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, atau minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini kan doa untuk siapa yang dikuburkan di situ. Maka dia kalau dalam ibadah itu nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan itu dilarang berziarah ke kuburan, karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Ini hadits Nabi ya, bukan saya mengucapkannya. Kadang ada pula yang marah ke saya, kok dilarang ziarah ke kuburan, Ustaz? Saya hanya membacakan hadits Rasulullah SAW. Kenapa dilarang perempuan? Karena dikatakan oleh para ulama hatinya itu lemah. Kadang dia bisa berbuat sesuatu yang nggak baik di situ. Dan asalnya perempuan itu dia berada di rumahnya. Ya, banyak hal ibadah yang baik bermanfaat dilakukan di rumahnya. Kalau sekarang diikat dengan tempat dan waktu, ini kan perlu dalil khusus. Karena apa dalilnya? Setiap kali mau masuk Ramadan kita pergi ziarah kuburan. Ya. Kasihan juga kalau misalnya ziarah ke kuburan itu mengingat akhirat nanti sebelum Ramadan saja. Padahal kita perlu mengingat akhirat di segala waktu. Kalau ingin mendoakan keluarga kita, kasihan juga keluarga kita yang dikubur itu. Masa didoakan sekali setahun saja? Ya. Harusnya didoakan setiap saat. Dan ada tempat yang lebih mustajabah sebenarnya kalau ingin mendoakan. Tidak perlu datang kuburan. Doakan di dalam sholat ketika sujud. Doakan dalam sholat sebelum kita salam. Ya, atau seorang misalnya melakukan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Nah, itu Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa dikabulkan doanya. Nah, ini tempat mustajabah. Disitulah kita sebagai anak misalnya kepada orang kita yang sudah meninggal, kepada kerabat kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Kesayangan kita itu harus dibangun di atas tuntunan dengan jalurnya. Karena kalau tidak jalurnya ya akan masalah juga ya. Perahu itu kan tidak bisa berjalan di daratan. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Jadi semuanya harus dengan jalurnya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati
seluruh dari keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dari dosa dan kesalahan kita semua dan memudahkan kita untuk selalu dekat dan taat kepada Allah. Wallahu taala a'lam.